Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis aw kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuki hari ke-16 di bulan Sya'ban. Berarti puasa kita kira-kira kurang 13 hari lagi kita sudah puasa. Pagi ini kita bahas tentang hikmah dan keutamaan puasa bagian 3. Hikmah dan keutamaan puasa yang ke-7 kata Nabi, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan puasa didasarkan karena ilmu, didasarkan karena ikhlas, ridhonya Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah semuanya. Dosa masa lalu dan dosa yang pernah dilakukan, ma taqaddama min dzambi kata Nabi. Jadi puasa Ramadan itu hakikatnya Allah mencuci dosa kita, pencucian dosa. Dosa yang dilakukan manusia bertahun-tahun, kalau dia puasa dengan baik, maka dosa itu kata Nabi, ghafarallahu, diampuni oleh ma taqaddama min dzambi, dosa masa lalunya dan dosa yang dilakukan. Ini hikmah yang ke-7. Rugi kalau puasa itu tidak kita maksimalkan dengan ilmu, dengan tafakur, dengan banyak ibadah, karena itu hakikatnya pencucian dosa kita. Itu yang ke-7. Yang ke-8, hikmah dan keutamaan puasa itu apa kata Nabi? Menenangkan akal pikiran, karena banyak makan itu membutakan pikiran ya. Jadi kalau pikiran itu kepingin padang, hati kepingin tenang, itu kuncinya adalah puasa. Sehingga tidak heran kalau pas Ramadan, karena manusia umat Islam hatinya tenang, pikirannya jelas, cerdas, maka ketika Ramadan itu di masjid musola kita dengar tadarus Al-Quran. Di mana-mana saat Ramadan kita dengar kajian, tausiah, tadarus Al-Quran. Mengapa umat Islam semangat? Karena pikirannya tenang. Mari maghrib, ya, mari buka, dia sholat isya, kemudian nanti terawih, ada ceramahnya, subuh dia masih ngaji lagi, malam kadang sampai malam, sampai jam 10 masih dia tadarus, pikirannya tenang. Siang banyak orang di masjid untuk baca Quran, walaupun ada yang tidur ya, karena siang poso, biasa gak poso ngelelet turun ke masjid. Tapi yang banyak membaca Quran, asalnya nggak baca Quran itu dia akhirnya mau membaca Al-Quran,
mari zuhur ada tausiah di instansi-instansi itu, ada kajian, mari asar ada ngaji lagi dan seterusnya. Jadi ketika perut lapar dia puasa, itu Allah mendatangkan ketenangan dan kecerdasan dalam pikiran. Makanya kalau pas Ramadan itu kita baca buku gampang nyantol, karena perutnya lapar. Kita baca kitab gampang sekali untuk menambah ilmu saat Ramadan. Maka beruntunglah kita hidup di Indonesia ini ketika Ramadan banyak ngaji. Itu hakikatnya nambahi ilmu kita, mumpung terang, mumpung pikirannya cerdas. Makanya dikasih tausiah. Ini sudah semarak di mana-mana. Itu yang ke-8. Yang ke-9, yang terakhir apa kata Nabi? Hikmah dan keutamaan puasa adalah terlepas dari siksa dan kutukan-kutukan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi orang puasa itu terlepas dari siksa api neraka. Makanya hadisnya kan ada itu, idza jaa Ramadan, bila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan diikatlah seluruh setan-setan yang biasanya menggoda. Nah ini, jadi kalau Ramadan orang puasa itu terlepas dari api neraka, dan dia tidak bisa digoda oleh setan. Setannya dicancang, wasufidatis syayatin. Kene ana Ramadan, ana arek enom gak poso, iku gak digodha setan iku. Jadi nek ana wong gak loro, gak macem terus gak poso, itu tidak digoda setan. Wong setane wis dicancang. Terus apa? Iku rajane setan. Jadi ana wong gak ada sebab apa-apa, Ramadan arek enom rambutnya gondrong terus gak poso, itu bukan digoda setan, karena setannya dicancang. Terus iku ngono rajane setan. Setan hormat karo arek-arek ngene iku. Apa gak digoda gak poso apa maneh digoda. Nah ini terlepas dari kutukan Allah dan dia dibebaskan dari api neraka. Makanya ketika selesai Ramadan disebut Idul Fitri, kembali kepada kesucian seperti kita baru lahir, itu suci, tidak punya dosa apa-apa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Menurut John Locke, pakar pendidikan, manusia lahir itu seperti kertas putih, tergantung yang nulis. Kita selesai Ramadan 1 bulan, kita seperti kertas suci, kertas putih suci, tergantung nanti kita tulis apa lagi. Kita tulis apa lagi supaya kita tidak tercemar lagi pasca Ramadan. Maka setelah Ramadan itu kemudian disuruh perbanyak doa dan ibadah, minta supaya kesucian ini bisa terjaga sampai Ramadan yang akan datang. Itu. Jadi Ramadan sudah suci, Idul Fitri kembali kepada kesucian dan didasari dan ditandai dengan zakat fitrah tentang kesolehan sosial. Makanya pantaslah kalau selesai Ramadan, selesai hari raya, ada halal bihalal, ada salam-salaman, ada saling maaf-maafkan. Mengapa? Karena manusia-manusia sedang suci, sehingga gampang memaafkannya, gampang saling maaf-maafkan, diadakan halal bihalal. Itulah Bapak Ibu
Nah, bagian yang ketiga tentang hikmah dan keutamaan puasa. Jadi yang ketujuh adalah memperoleh pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedelapan menenangkan pikiran, mencerdaskan pikiran dan akal manusia. Dan yang kesembilan terlepas dari siksa api neraka dan kutukan-kutukan yang lain. Mudah-mudahan kurang beberapa hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan, bisa memaksimalkan Ramadan yang akan datang dengan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang Ramadan, karena kita sudah persiapan mulai Rajab dan Sya'ban. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi